dalam lagu ini Tuhan, biarlah Kau menopang kami untuk tetap setia, bahkan sampai Kau kembali memanggil kami pulang ke rumah Bapa yang di sorga. Ajar kami untuk terus setia walaupun tertatih-tatih, walaupun kadang kami jatuh, tapi Roh-Mu yang selalu menopang kami ya Tuhan. Kami percaya, kami bersyukur buat sore hari ini di mana kami dapat hadir beribadah, memuliakan, memuji Tuhan. Dan biarlah kiranya nyanyian kami sedari awal menjadi persembahan bagi Tuhan yang memuliakan Tuhan dan bukan dengan tujuan yang lain. Terima kasih untuk sepanjang ibadah ini sampai pertengahan Tuhan. Dan bila sebentar kami boleh berbagi kebenaran firman Tuhan, berikanlah kami hati pikiran seorang murid agar kami mengerti, terlebih dapat menghidupinya dalam hidup kami seorang demi yang lain. Ini harapan kami Tuhan, ini iman percaya kami. Terima kasih, terima kasih. Yes. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I see all the goodness. Mari bersama katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. You have been so good. Bapak Ibu, jemaat Tuhan bersama, sepanjang hidup kami ya Tuhan, sepanjang hidupku Kau sepanjang hidup kami Kau sangat baik, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku aku yang kebaikan-Mu Tuhan, ku nyanyi kebaikan-Mu. Beri tepuk tangan, beri sorak-sorai, sorak tangan, haleluya. Yes. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam sepanjang hidup kami. Kini kami siap berbagi kebenaran firman-Mu. Mari Bapak Ibu, jemaat Tuhan, teman-teman yang siap menerima firman bersama dengan saya, kita katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara. Sekali lagi boleh dong shalom. Saya sangat bersyukur, puji Tuhan boleh kembali lagi berbagi di tempat ini, di ibadah 3 dan 4 ini kedua kali dipercayakan Bapak Gembala kita tempat ini. Terima kasih buat kesempatannya, juga buat Bapak Ibu tim pelayan semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Sore hari ini izinkan saya sebelum memulai firman Tuhan ini, izinkan saya bertanya, siapa yang sedang dalam masa-masa bahagia dalam hidupnya ada? Mungkin yang baru nikah ada sini, pengantin baru. Atau ada yang dalam masa-masa sukar dalam hidup, lagi dililit oleh masalah, ada? Berarti jemaat di sini netral semua ya, tidak sedih, tidak senang. Jadi apa ekspresi kita? Oke, tapi nggak apa-apa. Mari coba kita berbagi sebentar, beberapa puluh menit ke depan Bapak Ibu. Saya sore hari ini akan berbagi suatu hal yang cukup berat. Jadi siapkanlah
hati pikiran Bapak Ibu teman-teman. Karena ini agak berat sedikit. Mohon maaf mungkin jarang dibagikan di ibadah raya atau ibadah-ibadah lain. Jadi siapkanlah hati. Tapi saya pikir ini adalah urgensi di masa kita ini. Apalagi akhir-akhir ini kita mendengar banyak gejolak dari berbagai pihak tentang iman. Nah udah tahu ya arahnya ini kemana kira-kira. Nah Bapak Ibu, saya tahu kita yang hadir di sini orang Kristen semua, benar ya? Ada yang ternyata menyusup dari agama lain, ada? Aku mau tahu gimana ibadah Kristen, ayo pura-pura jadi Kristen. Ada gitu enggak ya? Ini Kristen ori semua ini ya? Amin ya? Atau Kristen KTP ya? Nah, saya tahu kita ini Kristen dari bahkan mungkin banyak dari lahir, kebanyakan dari lahir ya. Mungkin ada sebagian yang masuk login gitu katanya, pindah server ke Kristen, mungkin. Tapi saya tahu mayoritas dari lahir nih, benar ya? Seperti saya. Nah saya tahu karena kita dari lahir, pasti kita sudah dari kecil diajarin. Nyanyi sekolah minggu lah, tentang Tuhan Yesus gitu ya. Tuhan Yesus baik misalnya gitu kan. Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah jadi saya mau katakan begini, mohon maaf. Banyak dari kita yang tahu Tuhan Yesus karena dari kecil disampaikan begitu sama orang tua, sama guru sekolah minggu dan sebagainya. Tapi seperti Ayub berkata di Ayub 42 ayat 5, dia berkata, dahulu aku hanya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi kini aku telah memandangmu, kata Ayub. Nah saya sore hari ini mau mengajak Bapak Ibu bersama, karena ini mayoritas sudah orang dewasa dan dewasa muda. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat kebenaran tentang Tuhan kita, Yesus. Tapi tidak lagi dari dengar-dengar orang atau diajari orang tua atau guru sekolah minggu. Mohon maaf itu tidak salah, itu bagus ya. Tapi maksud saya seperti Ayub bilang tadi, lebih bagus kalau mari kita lihat sendiri. Bapak Ibu sekarang sore ini baca sendiri ayat yang akan kita bahas. Baca sendiri langsung dan nilai dalam diri sendiri. Jangan lagi hanya dengar dari orang, Yesus itu Tuhan. Oh iya ya oke. Jangan lagi begitu aja, jangan sampai di situ aja, jangan. Itu iman yang kanak-kanak. Kalau hanya dari orang aja. Sampai sini masih ikut ya, atau ada yang udah mulai mau pulang? Itu pintu terbuka tuh. Perlu kita kunci? Oke, jadi mari kita lihat Bapak Ibu. Boleh Kak? Boleh baca? 1, 2 ya Bapak Ibu, teman-teman. Ini Bapak Ibu, saya kutip dari Matius 6 ayat 15 kalau tidak salah ya. Sebentar. Ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Matius 5 kalau nggak salah, Matius 5. Coba Kak bantu buka mungkin Matius 5 16 kalau nggak salah. Oh, bentar ya, ada kekeliruan teknis. Sorry, maafkan saya. Matius 16 maksudnya, ayat 15. Ini adalah percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Nah ini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepada siapa tadi? Murid-muridnya. Siapa sih murid Tuhan Yesus, boleh? Ada? Oh, hanya sebagian. Yang lain murid siapa? Murid Buddha? Murid siapa ini yang lain ini? Jangan saudara salah masuk ruangan ini. Vihara ada di dekat Tanjung Morawa ya. Semua murid Tuhan Yesus, amin ya. Nah ini berarti ini percakapan yang sekarang ditanyakan kepada kita. Makanya saya buat kembali, boleh Kak ke slide. Tetapi katamu, siapakah aku ini? Nah Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti. Recently, akhir-akhir ini ada banyak kesimpang siuran lagi tentang Yesus, benar ya? Ada yang ngikutin? Bahkan di dalam kekristenan sendiri yang katanya Kristen, banyak yang sudah sekarang mengatakan, oh Yesus itu hanya manusia yang spesial, dispesialkan oleh Tuhan Allah. Dia bukan Tuhan. Pernah dengar itu baru-baru ini? Yesus itu hanya manusia doang, hanya karena dia menjalankan amanat dari Allah dengan bagus, akhirnya dia diangkat jadi
Tuhan kecil, tanda kutip, Allah kecil. Nah itu ada yang mengajarkan begitu, padahal Kristen. Kita nggak usah bahas agama lain yang memang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan secara belak-belakan, nggak usah. Kita parahnya banyak di dalam Kristen sendiri yang akhir-akhir ini mendiskreditkan Yesus. Ada yang bilang dia itu Tuhan kecil, ada yang bilang dia bukan juru selamat dan sebagainya, bukan Tuhan. Nah sore hari ini mari kita lihat bersama siapa itu Yesus berdasarkan dia sendiri. Tidak kita kutip perkataan muridnya, perkataan orang-orang, enggak, perkataan dia sendiri. Karena itu yang sering dituntut kepada kita. Yesus bilang apa tentang dirinya. Nah saat nanti kita udah bahas ini, maka Bapak Ibu seperti saya bilang tadi akan melihat bahwa kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan lebih sungguh lagi. Bukan hanya karena diajari orang, bukan hanya karena didengar dari orang tua, tapi karena kita sudah baca sendiri. Amin ya. Ada 4 hal yang mau saya bagi sore hari, 4 hal tentang jati diri Yesus yang dari ucapannya sendiri. Saya bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama ada identitas, ada kuasa, dan satu lagi ada eksistensi. Saya bilang tadi ada 4, tapi dibagi 3, maka ada yang 2 nanti. Eksistensi Yesus, kuasa Yesus, dan apa tadi? Satu lagi? Baru dimulai saja sudah ngeblank. Kayak nanti sampai jauh ke depan. Eksistensi, kuasa, dan identitas. Ya, mari kita yang pertama adalah eksistensi, keberadaan. Mari, oh boleh, terima kasih Kak. Ini ada yang pernah mengetahui fakta ini bahwa Yesus itu sudah ada sebelum alam semesta ada. Ada yang pernah menyadari itu atau membaca itu di Alkitab? Amin, bagus. Tahu semesta Bapak Ibu ya teman-teman? Apa itu alam semesta? Semua ini di luar bumi ini pun sampai keluar sana. Itulah alam semesta. Nah saya mau katakan eksistensi Yesus yang pertama, dia itu sudah ada. Bahkan sebelum alam semesta itu sendiri ada. Dari mana? Itu perkataannya sendiri di Yohanes, saya sudah tampilkan. Di Yohanes 17 ayat 5. Apa katanya? Baca bersama 1, 2 ya. Ini Yesus berbicara kepada Bapaknya sendiri. Dia bilang, dan sekarang ya Bapa, permuliakanlah aku kepadamu sendiri dengan kemuliaan yang telah kumiliki bersamamu Bapa sebelum dunia ada. Nah saya ada kasih blok di situ warna kuning kata dunia. Mungkin kalau Bapak Ibu teman-teman melihat bahasa Indonesia ini ada kata apa? Dunia. Dunia kalau bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari ya dunia ini. Benar ya? Sekitar kita dunia ini. Itu dunia. Tapi saya tidak mau bilang ini terjemahan yang salah. Saya nggak mau bilang gitu. Hanya coba mari kita gali lebih dalam. Saya tidak mau buka kelas teologi di sini, tapi sekedar saja. Jangan langsung merasa, aduh ini nggak STT Pak, jangan gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau mengenal lebih, sebentar kita ikut. Bisa? Bisa? Mari Kak, boleh klik kata dunia. Itu ada yang di atas huruf-huruf seperti cacing-cacing itu. Itu kira-kira huruf apa? Ada yang tahu? Terima kasih yang mengatakan Ibrani. Selamat, Anda keliru. Nah kalau nggak Ibrani pasti Yunani. Karena Alkitab 2 bahasa itu paling banyak. Ini bahasa Yunani, saya nggak usah bacakan lah semua. Teman saya ada kasih blok lagi warna kuning, ada kata itu bacanya kosmon. Kosmon itu berasal dari kata dasar kosmos. Kosmos itu apa? Rice cooker. Mak tahu nih. Rice cooker yang bagus itu biasanya merek Kosmos. Mama saya itu, kau kalau beli Kosmos saja, disampaikan ke saya saat saya jauh dari dia. Jangan merek yang lain, apa Fujiken apalah, gak jelas itu. Sekali lagi Kosmos itu bukan rice cooker ya. Kosmos itu ada saya buat di bawah, artinya itu alam semesta. Jadi sebenarnya terjemahan lebih tepat Bapak Ibu. Yesus berkata, ya Bapa permuliakanlah aku bersama dirimu dengan kemuliaan yang telah kumiliki sebelum, telah kumiliki bersamamu sebelum alam semesta ada. Saya mau katakan Bapak Ibu,
Yesus itu sebelum dia datang ke bumi jadi manusia seperti kita, dia sudah ada. Bahkan sebelum alam semesta dia sudah ada. Itu dia yang bilang. Jadi mohon maaf, saya mau katakan dengan tegas sore hari ini, jangan dengar perkataan orang lain di luar sana kalau bilang Yesus itu manusia biasa, nabi doang. Jangan dengar, tidak ada manusia biasa yang pernah ada sebelum semesta ada. Enggak ada. Siapa? Tidak ada. Jadi jangan percaya kalau saudara mulai diombang-ambingkan dengan banyak ajaran yang membingungkan. Ah, Yesus itu kan cuma ini, cuma ini. No, dengar perkataannya sendiri. Ini Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong. Dia bilang, ya Bapa permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah kumiliki. Yesus nggak bilang seperti, mohon maaf, ada salah satu pendeta juga berkata, saya tidak usah sebut namanya, tapi mungkin tahu. Dia berkata, Yesus itu baru dimuliakan setelah dia menyelesaikan misinya di salib. Dia dimuliakan oleh Allah. No, ayat ini tidak mengatakan begitu. Yesus bilang, muliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah kumiliki katanya. Sudah dimiliki, bukan saat itu, saat selesai bangkit dari kematian, baru dimuliakan. No, jangan dengarkan itu, dengarkan apa yang Yesus bilang. Memang saat dia jadi manusia, ini kita harus mengerti, dikatakan di Filipi, dia mengosongkan dirinya, benar ya? Nah jadi makanya saat ini dia bilang, muliakanlah aku kembali dengan kemuliaan yang telah kumiliki itu, yang sempat dikosongkan itu. Tapi tidak kehilangan, bedakan dikosongkan dan kehilangan. Yesus tidak pernah kehilangan kemuliaan. Makanya dia bilang, muliakan aku dengan kemuliaan yang telah kita miliki bersama sebelum alam semesta ada. Apa kira-kira yang, ini alam semesta Bapak Ibu, pikirkan dulu sebentar. Alam semesta itu luas sekali. Di situ semua planet, bintang-bintang, galaksi, apapun yang ada di jagat raya ini, itulah alam semesta. Apa yang kira-kira bisa ada sebelum itu ada? Coba bayangkan. Saya mau tanya, ada gak di sini yang sudah ada sebelum Soekarno ada? Boleh? Maka saya akan minta berfoto sama Bapak Ibu, karena Bapak Ibu hebat. Ada yang sudah ada sebelum Insinyur Soekarno ada? No. Tapi Yesus berkata, aku sudah ada sebelum alam semesta ada. Coba berkata dulu, wow. Jangan terpaksa. Ini tentang Tuhan Yesus, harus wow gitu. Sekali lagi dong. Nah itu dia. Tidak ada manusia yang sudah ada sebelum semesta ini ada. Gak ada Bapak Ibu. Nah saat Yesus berkata begitu, ini adalah perkataan yang luar biasa banget. Tidak ada yang seperti itu. Sampai sini masih aman? Saya yang tidak aman karena diburu waktu. Terima kasih. Kak boleh lanjut slide berikutnya. Tadi eksistensi, sekarang kuasa. Apa? Makasih Kak, kuasa. Tapi maksud saya apa? Yang itu yang besar. Ini pasti semua sudah tahu. Tapi mari kita lihat lagi bersama. Matius 9 ayat 6 sudah saya tampilkan. Tetapi supaya kamu tahu, ini konteksnya Yesus. Ada saya buat gambar ilustrasi. Itu setelah, ingat ya cerita yang orang lumpuh dari atas rumah. Ingat ya? Dibantu kawan-kawannya 4 orang. Turunkan. Karena mereka gak bisa masuk dari pintu. Karena udah ramai kali orang. Turunkan dari atas. Wah ini gigih sekali kekompakannya. Tapi kita gak bahas kekompakan itu hari ini. Tidak bahas unity-nya. Kita fokus di Yesusnya. Saat Yesus melihat anak yang diturunkan itu, orang muda yang diturunkan, dia berkata apa? Anakku, dosamu sudah diampuni. Lalu ingat, orang Farisi di sana mulai, apa ini? Kok bisa dia mengampuni dosa? Hanya Allah yang mengampuni dosa, kata orang Farisi dan ahli Taurat. Kenapa ini manusia satu ini berani-beraninya ngomong begitu? Tapi itu mereka ucapkan dalam hati loh. Tapi dikatakan, nanti boleh baca sendiri ayatnya lengkapnya. Tapi dikatakan Yesus mengetahui isi hati mereka. Dan Yesus berkata, mana lebih mudah? Kukatakan kepada anak ini, dosamu sudah diampuni, atau bangkit, angkat tilammu dan berjalanlah. Ingat cerita itu ya. Lalu saat mereka terdiam, orang Farisi ahli Taurat, Yesus melanjutkan lagi. Tetapi biar kamu tahu, muncul ayat ini. Tetapi supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa dua-duanya. Anak manusia berkuasa untuk
mengampuni dosa. Siapa anak manusia? Itu gelar Yesus untuk dirinya sendiri. Itu ingat ya teman-teman, Bapak Ibu, saat di Alkitab Perjanjian Baru, Yesus ngomong anak manusia itu dirinya sendiri, jangan bingung. Siapa anak manusia ini? Kita semua anak manusia toh, nggak ada sini anak pohon. Tapi saat dibilang anak manusia, the Son of Man, itu Yesus sedang bercerita tentang himself, dirinya sendiri. Maka, tapi supaya kamu tahu, anak manusia di dunia ini berkuasa untuk mengampuni dosa. Tadi yang pertama saya bilang eksistensi, yang kedua kuasa. Boleh Kak klik slide berikutnya supaya kita tidak diburu waktu. Perhatikan Bapak Ibu, tidak ada apa? Nabi, tidak ada apa? Rasul, tidak ada apa? Guru, tidak ada apa? Manusia manapun yang dapat, hanya Tuhan. Itu saya buat gambar sedikit mewakili nabi-nabi hebat di Alkitab, rasul-rasul hebat. Tidak ada Yesaya pernah bilang aku bisa ngampuni dosa. Tidak ada Yeremia pernah bilang aku mengampuni dosamu. Tidak ada Musa bahkan pernah bilang yang menulis hukum Taurat. Dia juga tidak pernah bilang aku yang ngampuni dosamu orang Israel. Tidak pernah. Tidak pernah Yeskiel bilang aku mengampuni dosamu. Tidak pernah Daniel bilang aku mengampuni dosamu. Tidak pernah 12 rasul. Petrus, Yohanes, Matius, Paulus dan yang lain berkata aku mengampuni dosamu. Enggak pernah. Tapi saya buat di tengah hanya. Maka sekali lagi saya ulang yang tadi di nomor 1. Kalau ada orang lain di luar sana mencoba menyesatkan orang Kristen, Bapak Ibu jemaat tempat ini, dengan bilang Yesus itu cuma nabi. No, jangan percaya. Dengarkan kata Yesus. Adakah nabi yang pernah mengklaim dirinya bisa ngampuni dosa? Tidak ada. Tidak ada. Amin ya. Gak ada Bapak Ibu. Saya, Pak Gembala, bapak-bapak tempat ini semua pelayan, gak ada yang berani mengklaim. Ada yang berani, bapak-bapak pelayan, ibu-ibu sini bisa bilang, anakmu aku yang ngampuni dosamu. Ada yang berani gitu? Gak ada. Kita aja berdosa toh, benar ya? Orang yang mengampuni dosa harus orang yang tidak berdosa. Jadi makanya tidak ada nabi satupun, tidak ada rasul satupun. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita cari pun di luar Alkitab, tokoh-tokoh di luar Alkitab, gak pernah ada juga yang berani mengklaim dia mengampuni dosa. Mohon maaf, siapa? Mohon maaf. Buddha. Tidak ada. Siapa? Siddhartha Gautama. Tidak pernah. Maaf. Nabi Muhammad. Tidak pernah berkata begitu. Bahwa dia bisa ngampuni dosa. Tidak pernah. Tapi hanya siapa? Tuhan Yesus kita. Amin ya. Itu kuasa Yesus. Bapak Ibu. Sekali lagi jangan mau diombang-ambingkan dengan ajaran. Saya sangat terbeban menyampaikan ini karena di dunia medsos sekarang gampang sekali banyak ajaran kita dengar, benar ya? Buka sedikit, scroll sedikit sudah ada ajaran lain. Saya takut Bapak Ibu terbawa-bawa karena sudah ada yang saya kenal, ada yang saya tahu. Akhirnya pindah server karena mendengar semua ajaran itu dan sayangnya, mohon maaf, tidak diayomi di gereja lokalnya tentang iman yang benar itu. Jadi dia bingung. Akhirnya dia karena yang mengajarkan yang baru ini dianggapnya memberi jawaban. Akhirnya dia pergi. Banyak itu terjadi. Anak pendeta juga ada, saya tahu. Akhirnya pindah server. Padahal anak bapaknya pendeta. Why? Makanya saya sangat terbeban saat diberikan Pak Gembala kesempatan sharing lagi. Saya sangat terbeban menyampaikan ini. Mohon maaf kalau saya hari ini tidak menyampaikan berkat yang berkecukupan, ekonomi yang dipulihkan. Mohon maaf kalau saya tidak sampaikan tidak apa-apa ya. Kita harus dengar firman yang balance. Amin ya. Maka itu tadi kuasa Bapak Ibu. Saya bilang tadi ada 3 kategori. Eksistensi sudah sebelum alam semesta. Tuhan Yesus sudah ada. Kuasa sudah, apa itu? Mengampuni dosa. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa saya tidak buat kuasa yang lain? Misalnya membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena kalau sekedar membangkitkan orang mati, Elia juga pernah. Benar ya? Elia juga pernah. Maka nanti dibilang, berarti Elia Tuhan dong. No. Maka saya nggak mau pakai yang itu. Saya hanya mengatakan yang cuma Yesus yang bisa. Yaitu, apa tadi? Mengampuni dosa. Tidak ada pernah. Silakan cari dari Kejadian sampai Wahyu. Tidak ada yang pernah mengklaim itu, membilang itu selain daripada Tuhan Yesus. Nggak ada. Di Perjanjian Lama ada yang bilang begitu. Siapa tahu? Tuhan Allah. Nah udah dapat di petanya ya. Kira-kira ya kemana ini?
Di perjanjian lama hanya satu yang bilang gitu, Tuhan Allah. Di perjanjian baru hanya satu yang bilang gitu, siapa? Yesus. Nah udah dapat nih arahnya kemana ya kira-kira? Kalau Yesus tanya tadi di judul kita, menurutmu siapakah aku ini? Nah nanti tolong boleh dijawab di akhir khotbah ini. Nah di bawah kursi Bapak Ibu ada kuesioner, boleh diisi nanti siapa itu Yesus. Ya silakan cek di bawah kursi. Jangan bercanda. Gak ada, maksudnya kita jawab aja nanti dalam hati atau dengan suara aja. Gak ada kuesioner di situ, jangan dicari. Mana ini? Aku gak dapat. Nanti gitu pula di belakang sana kan? Gak ada. Tapi nanti kita jawab bersama setelah kita lihat dua lagi. Tadi eksistensi sudah, kuasa sudah. Maka yang saya bilang tadi ada 3. 2 lagi yang tersisa adalah satu kategori itu, yaitu identitas. Siapa itu Yesus? Identitasnya. Mari Kak, boleh bantu? Yang pertama, identitas pertama atau nomor ketiga dari keempatnya. Apa ini? Alfa dan Omega. Pernah dengar istilah ini? Pernah ya? Ini supaya nambah informasi sedikit. Alfa dan Omega itu berasal dari huruf Yunani. Nah ini yang STT tahu lah ya. Alfa itu huruf pertama Yunani yang dibaca A. Omega itu huruf terakhir Yunani yang dibaca O. Jadi huruf Yunani itu bukan A, B, C enggak gitu. Mereka punya nama-namanya. Ada alfa, beta. Yang anak fisika nih, itu yang tak suka fisika. Di fisika itu banyak pakai huruf Yunani. Ini sekedar aja ya. Ada beta. Di matematika juga ada sigma, ada di matematika kan? Nah, sigma itu huruf Yunani, dibaca S. Sigma, ada apa lagi ya yang ada di fisika. Omega juga ada, beta juga ada, lambda, gamma. Nah terima kasih Kak. Nah itu dari huruf Yunani. Nah kita fokus ini alfa dan omega. Jadi kalau ini huruf maknanya apa sih? Maknanya ungkapan alfa omega itu dalam Alkitab, di perjanjian lama ataupun perjanjian baru. Maknanya adalah kalau seseorang atau sesosok ini menyebutkan dirinya, aku adalah alfa dan omega. Itu berarti dia menyebutkan bahwa aku adalah yang awal dan yang akhir. Apa maksud awal dan akhir? Maksudnya adalah nggak ada lagi yang sebelum dia. Paham ya? Tadi Yesus bilang dia sudah ada sebelum alam semesta. Nah kalau Yesus bilang berikutnya dia alfa omega, dia alfa, berarti nggak ada yang ada sebelum Yesus. Dia sudah ada sejak nggak tahu kapan, nggak bisa kita bilang waktunya kapan, karena tidak ada awalnya. Dan omega berarti dia tidak ada akhirnya. Bapak Ibu ada akhirnya? Berarti Bapak Ibu tidak percaya hidup kekal. Sayang sekali. Saya tidak ada. Saya nanti hidup kekal. Amin. Kita kalau orang percaya kita jangan mau ada akhirnya. Kita nggak ada akhirnya. Kita nanti kekal. Nggak ada akhir di surga. Gitu. Kita ada awal? Ada. Kalau awal ada. Karena kita pernah belum ada. Tapi akhir jangan mau ada akhir. Nanti berarti binasa lah. Janganlah. Nah tapi Yesus berkata dia tidak punya akhir. Tapi dia juga tidak punya awal. Itulah alfa dan omega. Nah saya tulis itu Bapak Ibu. Gelar ini hanya dimiliki oleh satu di perjanjian lama. Siapa? Tuhan Allah. Ini sebelum bicara Yesus ya. Karena di perjanjian lama tidak ada disebut Yesus. Benar ya? Tapi mohon maaf, gelar ini alfa dan omega hanya dimiliki oleh satu. Yaitu Tuhan sendiri. Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel. Tuhan semesta alam. Apa? Akulah yang terdahulu. Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Itu kalimat yang sama artinya. Aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Itu sama dengan yang tadi. Akulah yang awal dan yang akhir. Itu sama. Jadi ingat Bapak Ibu boleh bolak-balik Alkitab itu sampai tangan Bapak Ibu terbakar di perjanjian lama. Tidak ada yang pernah ngomong begitu. Selain siapa? Tuhan Allah. Amin ya. Tidak ada. Saya sebut lagi tadi. Ada Musa, Elia, siapapun di PL. Orang-orang hebat. Ada Yosua, ada siapapun. Ada Yeskiel, Daniel, Yeremia, Yesaya. Gak pernah dia bilang aku awal dan akhir. Tapi hanya siapa? Tuhan Allah. Yang pernah bilang dirinya itu identitasnya adalah yang awal dan yang akhir. Itu di perjanjian lama. Tapi tunggu dulu. Mari kita lihat. Boleh Kak? Maka di perjanjian baru menarik sekali. Saya katakan di situ, tetapi Yesus memiliki gelar ini, yaitu Alfa dan Omega. Di Wahyu 22 ayat 13.
Dan di Wahyu ada sekitar 4 kali Yesus berkata begitu. Tapi saya kutip satu aja. Wahyu 22 ayat 13. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian. Yang awal dan yang akhir. Mulai dapat gak gambarannya kira-kira ini kalau ditanya. Yesus nanya ke kita, menurutmu siapa aku? Udah dapat ya kira-kira siapa Yesus? Udah dapat ya? Berarti gak usah poin keempat ya, pulang aja ya. Pulang aja kita. Janganlah ya, biar lengkap ya, amin. Ini juga kalau pulang aja kecewa saya, udah capek buat 4 cuma 3 yang disampaikan. Tapi sekali lagi kembali ke sini, aku adalah Alfa dan Omega. Yang di perjanjian lama hanya satu yang pernah ngomong begitu, yaitu siapa? Tuhan Allah. Dan sekali lagi perjanjian baru hanya satu juga yang pernah. Cari. Silakan bolak-balikan perjanjian baru sampai robek. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, siapapun itu cari perjanjian baru. Tidak ada yang pernah ngomong ini. Aku adalah Alfa Omega. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Gak pernah ada. Hanya siapa? Yesus. Nah itu yang ketiga. Mari Kak, yang terakhir. Saya punya waktu sekitar 10 menit lagi. Yang terakhir. Apa ini? I am. Boleh Kak sebentar bantu saya Yohanes 8 ayat 58. Saya tidak buat bahasa Indonesia di situ. Bahasa Indonesia yang lengkap maksudnya. Boleh baca bersama Bapak Ibu? 1, 2 ya. Menarik ya kalau bahasa Indonesia. Mohon maaf sekali lagi saya tidak bilang ini terjemahan salah. Tidak. Tapi menarik ya. Yesus bilang sini, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah kalau kita lihat ini yang bahasa Indonesia, seolah ini hanya menunjukkan bahwa Yesus sudah ada sebelum si Abraham, benar ya? Hanya itu maknanya, benar ya? Tapi coba kembali ke slide, minta tolong. Tapi yang bahasa Inggris sebenarnya lebih mendekati bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani. Very truly I tell you, Jesus answered, before Abraham was born. Apa? I am. Kalau mau Indonesiakan secara harafiah, sebelum Abraham jadi, aku. Nah ini mulai mikir ya kita ya. Ini kayaknya kalimat gantung ya. Ya enggak? Ada kita pernah ngomong. Kau tahu? Weh kau tahu apa? Aku. Iya apa? Aku. Apa? Pernah ngomong gitu kita? Enggak pernah ya. Pasti ada sambungannya ya. Aku ini gitu ya. Aku lapar. Aku mau main gitu ya. Tapi kenapa kalimat ini gantung? Sebelum Abraham jadi, aku kata Yesus. Before Abraham was born, I am katanya. Kalau Bapak Ibu baca nanti ayat ini di rumah. Setelah dia ngomong gini, apa yang terjadi tahu? Orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi mau melempari dengan batu. Kenapa? Karena mereka ngerti maksud Yesus itu apa dengan ngomong yang seolah-olah gantung ini. Sebelum Abraham jadi, aku. Orang Yahudi ngerti maksudnya apa. Nah sore hari ini saya nak bagi tahu supaya kita semua paham. Boleh? Mendadak Upin Ipin ya, cosplay Upin Ipin semua ini kita. Saya akan bagi tahu untuk kita semua. Kenapa orang Yahudi marah dan apa sebenarnya maksud kalimat gantung ini. Sebelum Abraham jadi, I am. Boleh Kak? Bapak Ibu, kalau ingat saat Musa melihat semak yang terbakar. Di Keluaran 3. Dia mendekat, dia heran. Ini semak terbakar tapi tidak gosong. Apa ini? Rupanya Allah ada di situ. Dan Allah mengutus Musa, pergilah bawa bangsaku keluar dari Mesir. Lalu Musa bertanya di ayat 13. Tapi Tuhan kalau nanti bangsa Israel bertanya, kau ini siapa? Apa mau ku jawab? Kata Musa. Maka muncul ayat 14. Tuhan Allah bilang, and God said unto Moses, I am that I am katanya. Bahasa Indonesia, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi Allah sama si Musa menyatakan diri sebagai si I am. Maka saya buat di sebelahnya. Saat Yesus mengatakan before Abraham, sebelum Abraham ada, I am. Maka Bapak Ibu, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai si I am yang ngomong sama Musa di Keluaran 3:14. Paham ya? Makanya orang Yahudi marah besar. Pas mereka mau lempar batu,
Yesus bilang, kenapa mau kau lempari aku dengan batu? Gak ada perbuatanku yang salah. Orang Yahudi bilang apa, tahu gak? Orang Yahudi bilang, perbuatanmu gak ada yang salah. Tapi ucapanmu yang menyamakan dirimu dengan Allah, itu yang salah, mau kami bunuh kau. Itu dia. Orang Yahudi paham bahwa Yesus ini sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Yaitu I am itu. Makanya mereka marah-marah. Perbuatanmu gak ada yang salah. Ucapanmu yang salah. Kau barusan menyamakan dirimu dengan Allah. Yaitu si I am itu. Yang pernah menyatakan diri kepada Musa sebagai I am that I am. Aku adalah aku. Maka saat Yesus berkata, sebelum Abraham ada, I am katanya. Dia mau bilang sebelum Abraham ada, dia itu Allah itu. Yang menciptakan Abraham. Maka orang Yahudi marah besar dong. Orang ini layak dihukum mati pakai batu. Kenapa pakai batu? Sebab di imamat dikatakan orang yang menghujat Allah hukumannya dilempari sama batu sampai mati. Maka mereka menilai Yesus barusan menghujat Allah. Karena menyamakan dirinya dengan I am. Dengan Allah. Maka dia harus dilempari batu. Tapi mereka tidak sadar. Yang sedang bercakap dengan mereka itu adalah Tuhan itu sendiri dalam rupa manusia. Dan sampai sekarang mohon maaf. Orang Yahudi, saudara kita yang Yahudi yang lagi berperang hari-hari ini. Ikut berita ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Mereka masih menunggu Mesias datang pertama kali. Padahal kita sudah menunggu kedatangan Mesias yang kedua kali. Saat Yesus nanti datang menjemput kita di awan-awan, kata Paulus. Tapi orang Yahudi maaf, mereka masih menunggu Yesus yang pertama kali datang. Karena Yesus yang kemarin 2000 tahun lalu tidak mereka akui. Mereka hina, mereka ludahi, mereka mau lempar dengan batu, mereka salibkan, mereka ejek-ejek dan sebagainya. Mereka enggak akui. Tapi sayang sekali, padahal Yesus sudah bilang, I am, I am. Maka yang terakhir Kak, slide terakhir. Saya punya 5 menit. Saya tutup dengan kalimat ini. Yesus, boleh baca bersama dulu? 1, 2 ya. Amin ya. Yesus itu tadi kekal, dia sebelum alam semesta dia sudah ada. Yesus bisa mengampuni dosa kita. Hanya Tuhan yang begitu. Yesus itu Alfa Omega. Yesus itu I am. I am itu sendiri. Itu semua adalah sifat, kuasa dan identitas yang cuma dimiliki oleh Tuhan. Bukan oleh nabi, oleh rasul, oleh orang-orang lain. Maka saya katakan yang sudah kita baca tadi. Maka gak ada kemungkinan lain. Gak mungkin Yesus itu nabi doang seperti kata saudara kita. Gak mungkin Yesus manusia doang seperti kata orang luar. Satu-satunya kebenaran yang tersisa adalah dia itu Tuhan yang pernah datang ke bumi sebagai manusia. Sampai sini paham? Ada amin Bapak Ibu? Jadi sekali lagi saat ada orang di luar sana mulai menggoncang-gancing kita dengan ajaran yang gak jelas. Jangan dengar. Ingat 4 ucapan Yesus tentang dirinya ini. Amin ya? Itu saja buat sharing sore hari ini Bapak Ibu. Boleh F. Sebentar izinkan saya. Seperti yang lalu. Izinkan saya menyanyikan lagu kami. Single kedua kami yang sudah rilis bulan 9 lalu. Kalau mau didengar boleh di Spotify, YouTube Musik, Apple Musik dan lain Bapak Ibu teman-teman. EPC Worship, EPC Worship. Dengan judulnya Sekarang dan Selamanya. Izinkan saya menyanyikannya, ada teksnya Kak ya. Boleh tolong Kak ya. Boleh kita simak lagunya Bapak Ibu, semoga memberkati. Silakan didengar nanti. Saat ku datang di hadapanmu, duduk diam di kakimu, ku dengar sabdamu, segarkan jiwaku. Ku ingin tetap seperti ini. Saat ku datang menyembahmu, nyanyi puji bagimu, ku angkat suaraku, sukakan hatimu. Ku ingin tetap seperti
Yesus, ku angkat tanganku, ku bawa korban syukur di hadapan tatamu. Ku rindu hadiratmu, tenggelamkan hidupku di tempat kudusmu, sekarang dan selama-lamanya. Yesus, ku angkat tanganku, ku bawa korban syukur di hadapan tatamu. Ku rindu hadiratmu, ku rindu Roh Kudus penuhi diriku, sekarang dan selama-lamanya. Lagu ini saya ciptakan tahun 2020 pas Covid, tapi puji Tuhan baru bisa direkam dan rilis tahun ini bulan 9. Ini merupakan single kedua dari band rohani kami, dan nanti kalau Tuhan berkenan bulan 12 akan rilis yang ketiga. Bapak Ibu kalau terberkati boleh buka di YouTube, Spotify. Saya bukan jualan tapi memberitahu aja, siapa tahu suka lagunya. EPC Worship ya, EPC Worship. Nanti bulan 12 lagu ketiga kami akan dirilis. Doakan kami bisa merintis jadi band rohani yang memberkati banyak orang juga. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita akhiri firman Tuhan ini. Mari kita tenangkan hati, kita berdoa Bapak Ibu. Bapak, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Kami semakin teguh yakin bahwa Engkau Allah Yesus Tuhan kami. Tidak ada pengajaran di luar sana, tidak ada ucapan orang di luar sana yang dapat menggoyahkan iman kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Biar kami terus beriman kepadamu, teguh kuat kepada Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di doa kami, di pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi bersama. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every praise that I am made, and I will sing of the goodness. And all my life. Lebih lagi Tuhan memberkati, mengurapi Pastor David yang sudah menyampaikan bagi kami. Tuhan terus memberikan pengertian bagi kami Tuhan. Dan setiap kami boleh melihat Tuhan firman-Mu, boleh kami lakukan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu anak.